waspada ancaman tersembunyi di balik Pirek Bob yang bikin ponsel Anda mati total. Betul ya. Oke, jadi kita langsung serahkan ke pakarnya nih ya. Ya betul. Mungkin Pak Guru Bang Arsa sudah siap mungkin ya. Nanti Insya Allah. Nanti kita sama-sama rekan-rekan dengarkan pemaparan dari beliau, kemudian apa yang nanti Guru Bang Arsa akan dipresentasikan. Silakan simak. Mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Amin. Seperti itu. Dan tadi juga memang ada beberapa juga yang yang menanyakan terkait masalah Pirek Bob gitu ya. Pirek Bob. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Guru Bang Arsa. Silakan Guru Bang Arsa, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Silakan Mbak Carasa. Terima kasih Pak, Pak Budi dan Pak Ciko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua rekan-rekan teknisi di seluruh Indonesia. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, dilancarkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih saya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan yang bisa dikatakan seadanya, tapi saya masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berbagi apa yang saya tahu kan begitu ya. Ini semuanya juga apa yang saya ketahui itu adalah titipan Allah semata. Ya, luar biasa. Terus kemudian Bang Arsa ya. Terima kasih juga, alhamdulillah salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena syafaatnya juga saat ini meskipun katakanlah ya dalam keadaan yang masih berbelok-belok berliku-liku ceritanya, tapi berkat syafaat beliau saya masih bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada orang tua dan anak istri saya yang selalu mendukung meskipun dalam keadaan kita itu masih serba kekurangan, tetapi mereka ini selalu antusias Pak untuk mendukung saya untuk bisa ya seperti inilah bisa berbagi dengan yang lainnya. Terkhusus lagi kepada tim Orion, Pak Budi Orion Batosai, Pak Ciko dengan Mas Aden, Guru Aden yang semuanya di tim Orion, tidak terkecuali yang tidak saya sebutkan, terima kasih masih mempercayai saya untuk sebagai istilahnya sedikit memberikan panggung kepada saya ya untuk memberikan sedikit materi gitu. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Insya Allah untuk Pak Budi dan rekan-rekan Insya Allah kalau dalam keadaan sehat saya selalu akan mendukung. Ya, terima kasih luar biasa. Ya. Terus tidak lupa juga kepada Bang Kolim Jikri yang sudah memberikan tempat saya untuk berteduh di sini, memberikan koneksi internet supaya saya bisa terhubung dengan lebih kelancaran juga dari podcast ini. Bang Angga juga yang sudah selama ini mendukung saya, rekan-rekan lain yang di Pekanbaru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Jadi Pak Budi dan Pak Ciko hari ini memang sengaja saya bukan saya sebenarnya yang memilih. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat melakukan polling. Sebelumnya karena ada permintaan ya Pak ya, permintaan dari rekan-rekan yang DM saya, komen di sosial media saya, Bang tolong bahas ini dong, Bang tolong bahas ini dong. Nah dari yang terbanyak itu muncul dua Pak, yaitu fenomena Pirek Bob yang sekarang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah kasus banyaknya kasus sinyal karena switching DP/DT yang baik yang di 4G maupun di 5G begitu. Tapi karena banyaknya responden memilih untuk kita membahas Pirek Bob, maka saya ikut sajalah, angka ikut saja. Alhamdulillah dua ya. Juga kenapa Pak? Berarti ada dua hasil dari polling yang ininya terbanyak ya, gitu ya? Ya, yang terbanyak ini dipilih oleh rekan-rekan semua. Itu adalah kita berbicara tentang bagaimana Pirek Bob ini. Oke, langsung aja Guru Bang Arsa. Nanti kita bahas masalah Pirek Bob ya. Saya share screen dulu untuk slide. Ya.
Sudah dimulai Pak? Slide sudah muncul Pak ya? Lagi proses ya. Oke. Nah, sudah muncul Pak. Ya. Delay 1 sampai 2 detik lah gitu. Maklum Pak, laptop jadul. Nggak, Masih ini koneksi seperti sih biasanya. memang. Ya. Oke, saya mulai saja. Bagi teman-teman yang rekan-rekan teknisi yang masih bertanya-tanya apa itu Perek Bob ya. Jadi fenomena Perek Bob ini muncul di beberapa SOC yang sebenarnya sudah bukan fenomena baru lagi sih, sudah lama sebenarnya. Mungkin rekan-rekan di luar sana itu sudah banyak membahasnya di beberapa pelatihan lain mungkin juga sudah pernah membahasnya pula. Tetapi hari ini saya ingin membahas lagi. Saya tidak tahu ini nanti lebih dalam atau lebih jelas, saya juga tidak tahu. Yang jelas ini disclaimer lagi, ini adalah hasil dari bagaimana saya istilahnya sedikit mengulik lah, mengoprek begitu ya. Jadi disclaimer ini hanya sekedar hipotesa dari saya yang nantinya itu feel free, bebas untuk bagaimana rekan-rekan itu bisa menyanggah, memberikan saran, kritik atau tambahan begitu atau koreksi jika saya salah, feel free silakan. Itu akan menjadi masukan bagi saya juga ya Pak Budi. Baik, Guru Bang Arsa. Iya. Saya lanjut lagi. Jadi Perek Bob ini itu adalah kepanjangan dari Bob Orbus. Jadi Bob Orbus. Nama ini diambil istilahnya itu dari beberapa skema. Itu memang dia ini terdapat 2 kali switching. Jadi nanti ada beberapa regulator LDO itu yang memang dia itu didapatkan dari 2 sumber. Yang nantinya itu sumbernya dari mana, kita akan kembali ke slide, ke pengertian dulu. Nah ini pengertiannya. Perek Bob. Bentar, ini kenapa layar saya jadi begini ya. Jadi Perek Bob itu adalah regulator untuk pemisahan switching untuk buck atau bus yang tujuannya memisahkan proses LDO yang terjadi dari PMU ke PMI untuk mengurangi load PPH power. Jadi selama ini yang kita tahu Pak Budi, power boot sequence atau first boot SOC yang selama ini kita sering bahas itu, kalau di dalam kita ini membahasnya dalam lingkup SOC Qualcomm ya Pak Budi ya. Betul sekali ya. Vendornya Qualcomm ya untuk Perek Bob ini. Iya. Nah, itu kan yang kita tahu adalah selama ini dari VPH Power itu masuk ke PMU, terus kemudian PMU baru mengeluarkan Perek SOC, Perek S1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau ya saya salah, mohon koreksi. Baru kemudian setelah CPU itu aktif, kemudian baru memberikan balasan ke PMU berupa MSM Power Hold kalau nggak salah. MSN PS Hold itu yang biasanya terjadi. Tetapi untuk beberapa tipe SOC yang lebih baru, lebih advance dengan adanya cukup kegedean tipe-tipe PM660 ke atas ya, itu sudah menggunakan pemisahan. Jadi tidak melulu VPH power itu yang nanti menjadi load untuk regulator LDO-nya, terutama untuk yang high voltage LDO. Ya. Jadi yang pertama kita tahu prosesnya VPH power itu diproduksi di PMU, di beberapa mungkin ada di PMI juga. Tetapi kebanyakan nanti kita akan tahu bahwa VPH power itu akan diproduksi di PMU untuk menjadi inputnya sebelum menjadi Perek Bob. Terus kemudian
menjadi VDD Bob pada PMI. Terus kemudian Virec Bob ini akan menjadi input untuk high voltage LDO yang tadi saya ceritakan. Jadi nanti ada beberapa regulator LDO dengan tegangan tinggi di beberapa interface itu nanti akan keluarnya dari sini. Ya. Terus kemudian bagaimana kita melihatnya terjadinya itu di contoh-contohnya di power management apa saja, itu bisa dilihat di slide. Contoh-contohnya mulai dari PM660 sampai dengan PM8150. Saya belum sampai ke arah PM8350 dan yang lainnya karena belum sempat saya ulik. Jadi untuk sementara slide ini yang bisa saya tampilkan sampai di PM8150. Ya. Kalau tidak salah itu untuk Poco X3 Pro ya Pak ya? Betul, betul. 8150. M8150 buat Poco X3 Pro, ya betul. Iya. Jadi ini. Nah, kemarin saya sempat mau membahas untuk mulai dari pertama mulainya Virec Bob itu muncul di PM660. Cuman karena mungkin rekan-rekan ada masukan. Bang, kalau misalkan untuk contohnya PM660 itu kan Redmi Note 5 Pro, wired itu kan sekarang bahannya sudah agak jarang masuk Bang. Contohnya itu nanti bisa nggak yang lebih advance lagi? Oke, nanti kita akan bukakan di skema yang menggunakan PM6150 di mana digunakan di Redmi Note 9 Pro kalau tidak salah di Zeus. Zeus, ya betul. Ya, jadi kemungkinan nanti biar nanti rekan-rekan masih akan sering menjumpai. Kalau sekarang yang wired kan mungkin agak sedikit jarang-jarang Pak Budi ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya Virec Bob itu terbentuk. Di dalam diagram ini tentu saja kita tahu bersama untuk source utama atau tegangan utama masuknya ke PMI itu adalah bebas dan bebat Pak ya. Dua source ini tidak akan pernah berubah ya. Ini merupakan tegangan utama yang inputnya untuk ke PMI. Baru setelah itu dia akan berubah menjadi PPA power. Nah, PPA power inilah yang nanti akan menjadi input VDD Bob. Nah, VDD Bob ini merupakan input utama di mana nanti Virec Bob itu akan muncul. Jadi nanti munculnya itu bisa dua Pak. Bisa di PMU dan PMI. Jadi makanya nanti untuk lebih jelasnya, kita hari ini disclaimer dulu, kita batasi hanya untuk satu SOC saja dan bagaimana untuk proses kerjanya dulu. Yeah. Kalau nanti kita terlalu meluas, nanti saya takutnya tidak cukup waktu. Jika rekan-rekan nanti kepingin tahu lebih detail lagi, terus kemudian contoh kasus yang lebih banyak lagi, saya sarankan untuk ikut di kelas online saya yang mulai tanggal 11 besok. Bisa didaftar, ada linknya di beranda saya. Kalau misalkan katakanlah mau mendaftar sebelum tanggal 3 besok, kita masih ada diskon 100.000. Jadi yang dari harga 800 itu masih ada diskon menjadi 700.000 Pak. Ini online training, Cak? Iya, online training. Oke. Selama 15 kali pertemuan Pak, 15 hari. 15 kali biaya 800, kalau daftar sekarang diskon 100.000 ya Cak ya? Ya, sampai tanggal 3 besok Pak. Jadi 700 ya Cak ya? Iya, betul. Plus dapat Orion dong Cak ya? Insya Allah dapat Orion. Jadi nanti ada aktivasi Orion 1 bulan. Kita sudah koordinasi dengan Guru Aden. Ya. Nanti tinggal di data ulang. Alhamdulillah tim Orion juga sudah memberikan support untuk yang webinar gratis kita yang hari Minggu kemarin. Itu kita alhamdulillah antusiasnya banyak sekali di webinar itu. Alhamdulillah. Dan masing-masing peserta juga sudah mendapatkan aktivasi token selama 1 bulan dari Orion. Terima kasih Arian. Ya. Wah, mantep Cak. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Jadi dari VPH Power yang kemudian menjadi input VDD Bob itu, yang pertama muncul itu adalah voltage atau tegangan switching bus. Nah, tegangan switching bus ini dari beberapa kali saya oprek itu normal di sekitar 1,5 volt Pak Budi. Ya. Setelah dia keluar 1,5 volt,
itu akan masuk ke coil atau lilitan yang akan kemudian menginduksi, ya. Jadi bukan dia ini seperti kayak di regulator lagi, diubah lagi, tetapi hanya menginduksi tegangan switching buck sebesar 2 volt. Jadi pada saat 1,5 volt itu oke, terus kemudian induksinya jalan, maka switching untuk bucknya itu baru berjalan. Dan dia itu tegangannya sekitar 2 volt. Ya. Terus kemudian pada saat keduanya ini sudah jalan, baru Vrec Bob itu akan muncul. Ya, sebesar 3,5 volt. Jadi fungsinya itu hampir sama seperti VPA power. Terus kemudian tegangannya juga ya beda-beda tipis lah. Kalau misalkan VPA power kita tahu bersama sekitar 3,8 sampai 4,2. Sedangkan Vrec Bob ini itu saya ukur pada saat stabil ya, pada saat stabil normal itu di kisaran 3,5 volt. Mungkin kalau rekan-rekan menemukan pengukuran lain di handphone yang lain, itu nanti bisa japri saya, DM saya, bisa untuk saya jadikan referensi lagi untuk oprek. Jadi ini sifatnya hanya istilahnya hanya sesuatu yang saya sampaikan nanti bisa ditambahkan, bisa dibantah, bisa dikritik ya. Kalau misalkan ada ini, dikoreksi juga boleh. Nah, keluarannya itu akan ada dua. Yang pertama dia itu Vrec Bob itu langsung menjadi Vrec LDO, yang nantinya kita coba lihat di skema nanti, karena setiap tipe handphone itu Pak Budi, Vrec LDO-nya itu berbeda-beda. Ada yang masuk ke SIM card, ada yang masuk ke dalam bagian PPAPT, ada yang masuk ke bagian kamera, ada yang masuk ke bagian, jadi macam-macam. Sedangkan untuk yang dimasukkan lagi menjadi VDD HLDO itu nanti spesifik akan menjadi Vrec Bob yang kebanyakan itu menuju sensor dan LED. Bukan LED untuk LCD atau flash LED yang kamera, bukan, tetapi untuk LED yang untuk indikator yang ada di atas. Biasanya kalau misalkan indikator charging atau indikator itu yang dia ini nyalanya RGB, Pak. Red, green, blue. Yang di depan itu. Jadi ini sekilas itu adalah diagram sederhananya bagaimana Vrec Bob itu bisa terjadi. Ya. Terus kemudian nanti dari Vrec Bob yang tadi sudah berubah menjadi Vrec HLDO itu di beberapa tipe itu saya pantau, saya oprek itu ternyata ada yang masuk di bagian audio, ada yang bagian masuk ke flash LED, bahkan ada yang masuk ke internal storage, baik itu MMC atau UFS. Dan yang paling sering itu adalah, dan kelihatannya seperti pasti, adalah di bagian UIN atau SIM dan kamera, Pak. Itu yang paling bisa dikatakan pasti. Di beberapa tipe itu saya bandingkan pasti masuk ke situ. Untuk audio, terus kemudian ke internal storage, ke network, terutama PPAPT, itu di beberapa tipe masih belum ada, tapi ada beberapa tipe yang menggunakan itu, Pak. Ya. Nah, silakan dilanjut Guru Bang Arsa. Ini PDD Bob ya. Kalau lihat di sini ada di PM6150L di ya, kaki Pak, input IC ya. Ya. Nah. Jadi di bagian C ya, Pak ya. Ya. U801 kamar C ya. Ya, kamar C. Itu VPA power itu masuk menjadi input PDD Bob sesuai dengan slide yang sudah saya tampilkan tadi. Ya. Terus kemudian dia itu akan langsung mengeluarkan tegangan switching boost. Jadi di situ dinamakan PSW, BST, BOB. Ya. Ya. Itu ada di kaki 156, 166 dan 177. Nah, di situ keluar sekitar 1,5 volt, Pak. Di sini ya, Pak ya, 1,5 volt. Oke. Iya. Terus kemudian dia akan menginduksi di L1901 itu dia akan menginduksi di kaki coil lilitan yang satunya untuk memicu VSW buck BOB di kaki 144 dan 165.
dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 2 volt. Oke. Berarti di sini ini saya coba tulis saja ya, Guru Bangsa di sini 1,55 ya. Ya. Di sini berapa Guru Bangsa? 2 volt yang di bagian di baknya PSW BCK BOB itu, Pak. Ya 2 volt lah ya, ini 1,5. Oke. Ya, udah masuk ke dalam sini, Pak. Nah, setelah itu pada saat PSW bak itu pun sudah terjadi, maka secara otomatis dia Varroc Bob itu akan keluar menjadi Varroc HLDO dan juga menjadi Varroc Bob yang masuk kembali ke dalam PM6150L itu untuk input VDD flash, VDD RGB, dan ada lagi satu lagi VDD di kamar G kalau nggak salah. Oke, berarti dari sini setelah masuk ke IC PM6150L ini di kaki 144 sama 165 di internal IC powernya langsung dia menuju ke sini ya, Guru Bangarsa? Iya Pak, dia akan memproduksi Varroc Bob. Varroc Bob, nah, ini yang baru keluarannya ya? Ya. Terus kemudian dia akan masuk kembali ke PM6150L itu untuk menjadi input VDD flash, VDD RGB. Terus kemudian juga di kamar G itu dia masuk sebagai VDD LDO untuk yang high LDO Pak, high voltage LDO. Keterangannya di kamar G ini bisa dibaca ada VDD L4, L5, L6, terus kemudian L7, L11, L9, dan L10. Nah ini ya, nanti ya, betul. Oke, mungkin coba kita ini dulu ya, Guru Bangarsa, kita coba kunci dulu ya. Asal muasalnya Varroc Bob ini adalah dari sini berarti ya, Guru Bangarsa, untuk di Redmi Note 9 Pro ini ya. Betul Pak. Inputan awalnya diberikan dari PPH power ya. PPH masuk, maka di sini ruangan ini ya. Di sini outputnya PSW Boss Bob ya. Boss Bob. Nah, tadi disampaikan keluar tegangan 1,5 volt ya menurut hasil observasi Guru Bangarsa ya. Kemudian tegangan 1,5 volt tersebut diinduksi oleh induktor ini, kemudian namanya di sini berubah jadi PSW Buck Bob, kemudian masuk ke ruangan ini ya di kaki 144 sama 165. Baru dari sini dia keluar ya. Betul. Ruangan ini seperti itu. Nah, dan di sini namanya adalah Varroc Bob. Baru di sini didistribusikan ke yang tadi disampaikan di dalam blok diagram itu ya, Guru Bangarsa ya. Iya. Betul. Ada ke area kamera, kemudian network, menjadi input power management juga dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin untuk tahap 1 kayaknya sudah selesai ya, Guru Bangarsa ya. Betul, Pak. Sudah selesai seperti itu. Nah, mungkin di sini tinggal pembahasannya masalah distribusi. Untuk distribusinya kayaknya mesti kita ganti nama ya, pakai nama ini ya, Guru Bangarsa, Varroc Bob. Atau gimana? Untuk distribusi tegangannya menuju Varroc L yang lainnya itu Pak, maksudnya. Ya, betul. Berarti ini kita kopikan teks ini aja ya Pak ya? Ya Bang ya? Boleh. Nah, kita kopikan misalkan di sini ya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini mungkin ya Guru Bangarsa. Nah, di sini kalau lihat dari resultnya di sini 1 sampai 17 ya Guru Bangarsa ya. Iya. Nah, di sini informasi yang pertama dia menjadi input seperti itu. Monggo Bangarsa dari sini dulu mau disampaikan. Ini ada Varroc Bob menjadi masuk ke U1401. Ini PM6250 ya. Nah, mau dibahas dulu sini ya. Silakan. Yang sudah masuk ke IC powernya ya Pak ya? Ya. Jadi ternyata Varroc Bob ini kalau lihat hasil dari resultnya tadi lumayan banyak juga ya Guru Bangarsa ya? Iya Pak, lumayan Pak. Jadi nanti pada saat masuk ke kodek, bagian kodek ya, di WCD 9375, dia pun ada lagi untuk switching untuk bug-nya dan untuk bug out-nya itu pun nanti dia itu diregulasi lagi. Jadi tapi kita nggak ke situ,
kita hari ini itu akan membahas bagaimana dia ini bisa berpotensi untuk menyebabkan handphone mati total. Oh betul. Kalau betul, untuk betul, ya. apa namanya ke arah yang lainnya, untuk gejala yang lainnya itu kita batasi dulu, Betul, biar kita nanti skip dulu ya. Oke. iya nanti akan kita bahas di lain waktu, atau nanti silakan jika ada yang berminat untuk masuk di kelas online Basic to Expert, silakan. Ya. Oke. Karena pembahasannya akan kita spesifikasikan kepada Pirek Bob yang jika bermasalah akan menyebabkan ponsel mati total itu ya. Iya. Berarti Pirek Bobnya di sini yang menjadi input untuk PMU ini kira-kira mungkin ya Bang Arsa? Atau yang mana? Iya Pak, salah satunya. Jadi ada dua. Jadi itu nanti akan menimbulkan beberapa gejala yang berbeda Pak. Ya, ya. Jadi akan saya sedikit elaborasi sedikit ya. Ya. Jadi ada gejala-gejala tertentu yang nantinya itu di mati totalnya itu dia mengeluarkan gejala ampere yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah jika dia apa namanya terjadi gagal switching tadi itu Pak, yang di bagian sumber ya. Ya, di switching di busnya. Betul. Jika 1,5 voltnya itu tidak keluar, maka yang terjadi itu gejalanya hampir sama seperti apa namanya MSM PS hold itu tidak ada Pak. Ya, Jadi ya, dia ya, akan low ampere, naik sedikit, terus kemudian pada saat ditekan on off, jarum itu akan langsung jatuh. Hampir sama seperti MSM PS hold Pak. Jadi kita bahas satu-satu bagaimana gejala dari apa namanya Pirek Bob ini itu menyebabkan untuk handphone mati total. Nah, dari skema diagram di slide tadi yang sederhana untuk menjelaskan bagaimana Pirek Bob itu terjadi, ada beberapa pos itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kalau PBA power kita tidak usah bahas karena rekan-rekan mungkin sudah tahu. Jika terjadi gangguan di VPH power, pasti itu akan menyebabkan mati total. Bahkan kalau misalkan dia terjadi korsleting, pasti terjadi short before on ya Pak ya. Itu sudah pasti. Tetapi kita mengacunya sekarang adalah bagaimana Pirek Bob itu bisa menyebabkan handphone mati total. Nah, kegagalan yang pertama untuk bagaimana Pirek Bob ini terjadi, itu adalah pada saat pembentukan switching untuk bus Bob-nya yang sebesar 1,5 volt itu. Jika terjadi kegagalan di situ, maka gejalanya biasanya adalah hampir sama seperti jika terjadi kerusakan MSM power hold. Jadi saya harap rekan-rekan teknisi itu berhati-hati. Bagi rekan-rekan teknisi yang masih mempunyai mindset kalau misalkan katakanlah low ampere, terus kemudian dia ditekan naik sedikit sekitar 0,10 miliampere lah, katakanlah 10 miliampere sampai 15 miliampere, itu belum tentu di bagian CPU ya, belum tentu di bagian CPU. Jadi untuk SOC yang tadi saya sebutkan di slide, mulai dari PM660, PM6150 L, terus kemudian di PM 8150L, PM6150A, dan seterusnya itu kita butuh untuk cek dan recheck dulu. Jadi jangan langsung kita putuskan untuk melakukan ACP CPU. Termasuk bagi rekan-rekan itu yang sudah terbiasa, karena sudah sangat viral sekali Pak Budi, bahwasannya kalau misalkan ada apa namanya Poco X3 Pro mati total, terus kemudian tidak ada ampere sama sekali, itu sudah karena mungkin terlalu excited karena sudah terbiasa begitu, langsung aja lah sikat apa namanya ACP aja, RAM sama CPU-nya kan begitu. Tetapi pada saat apa namanya dilakukan ACP, ternyata masih tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan, jadi tetap masih konsumsi ampernya itu kecil sekali. Terus kemudian pasti dari teman-teman ini berusaha untuk mencoba ganti dulu RAM-nya, terus kemudian ganti dengan CPU baru, dicoba terus begitu. Bagi rekan-rekan yang kemungkinan ada stok,
mungkin karena model agak sedikit tebal begitu Pak ya. Itu sangat dimungkinkan dan bisa saja seperti itu. Tetapi bagi rekan-rekan yang bisa dikatakan modalnya tipis seperti saya, itu akan lebih berhati-hati sekali Pak, karena untuk CPU-nya kita tahu bersama 8150 itu yang 103 saja harganya sudah hampir 300.000. Apalagi yang 503 jauh lebih mahal lagi Pak. Nah, mungkin rekan-rekan itu sudah lebih tahu dari saya kalau itu. Nah, dari sini saya mengajak untuk rekan-rekan sekalian itu lebih teliti lagi. Jadi belum tentu kasus untuk yang low ampere itu belum tentu ke arah CPU atau RAM-nya dulu. Ya, kita cek dulu di bagian switching busnya dulu ini dengan kita mencoba untuk menjumper bagian on off-nya itu biar dia itu tertekan terus dengan cara di jumper baru kita nanti itu coba cek di situ keluar atau enggak 1,5 volt di bagian switching busnya. Jika enggak keluar, maka kita coba untuk langkahnya itu adalah memastikan PM6150L-nya itu berfungsi dengan baik. Apakah dia itu karena inputnya enggak masuk, VPA power-nya, bisa dicek di C1901 ya Pak ya. Itu, kalau misalkan sudah masuk, berarti kita coba untuk lakukan ACP dulu di PM6150L-nya. Jika masih tidak membuahkan hasil, maka kita butuh untuk pergantian PM6150L-nya itu. Langkah kedua, jika di bagian PSW atau switching busnya BOB itu sudah keluar 1,5 volt, tetapi di bagian PSW buck BOB-nya itu tidak keluar 2 volt, kemungkinan dari koil atau lilitannya itu tidak berhasil menginduksi, Pak. Jadi langkah awalnya itu adalah lakukan pergantian koilnya dengan ukuran 0,47 Henry. Nah, dari ukuran 0,47 Henry ini itu ukurannya spesifik. Jadi jangan sampai diambilkan dari bagian charging atau lampu karena itu berbeda. Kalau di charging itu rata-rata sekitar 1 mikrohenry. Kalau di bagian lampu itu biasanya lebih dari itu karena dia itu untuk kondisi bus. Kalau untuk apa namanya di charging kondisi bak biasanya 1 milihenry. Nah, ini ukurannya spesifik, Pak. Jadi Anda itu nanti perlu mencatat. Jadi untuk PM6150L itu koilnya untuk yang BOB-nya itu ukuran berapa? Nah, untuk kebetulan di Joyous ini adalah 0,47 mikrohenry. Nah, silakan nanti dilihat di apa namanya skema-skema yang tipe lain itu ukurannya berapa bisa disesuaikan nanti ya. Bagi rekan-rekan yang masih belum tahu bagaimana mengukur coil itu bisa menggunakan alat yang disebut sebagai LCR meter atau memakai ESR equivalent series resistance meter ya. Banyak bisa didapatkan di toko online ya. Itu nanti pengukurannya di situ untuk mengetahui ukuran dari koil atau lilitan itu. Jadi hati-hatinya adalah jangan asal ganti koilnya. Nanti dia itu akan apa namanya kondisinya berbeda dan ditakutkan nanti induksinya itu akan mengarahkan ke tegangan yang berbeda pula. Ya. Nah, jika keduanya sudah keluar antara switching bus dan switching buck-nya itu sudah keluar, tetapi Varec Bob ini masih tidak bisa mengeluarkan tegangan sebesar 3,5 volt, berarti bisa dipastikan PM6150L-nya ini mengalami masalah. Ya, jadi bisa langsung dilakukan pergantian. Gitu. Nah, setelah itu untuk apa namanya? Keluarannya, distribusinya kita tengok di kamar G tadi itu. Jadi untuk Varec Bob-nya ini itu untuk PDD LDO ke arah LDO 4, L4, L5, L6, L7, L11, terus L9 dan L10. Jadi kita tinggal ketikkan saja di sini. Kita ketikkan saja Varec L4 misalkan.
agak nyelek lagi. Saya harap rekan-rekan nanti untuk supaya kita tidak lost ya, tidak lost dalam pembahasan. Minta bantuan bagi rekan-rekan jika dalam keadaan sekarang itu online dengan membuka laptopnya yang biasa atau PC-nya yang dibuat kerja, silakan untuk membuka Orion skematik masing-masing ya. Jadi biar nanti Anda itu juga bisa mengikuti dan bisa mencari secara spesifik apa yang kita bahas kali ini. Jadi nanti Anda bisa tahu titik-titiknya mana yang akan kita cari atau akan kita oprek itu. Guru Bangarsa sebentar. Siap. Ini dari sini tadi Guru Bangarsa mengetik teks netname Pirek L4C ya. Nah di sini sudah menunjukkan ya bahwa Pirek L4C ini kalau kita lihat di kode komponennya ini U0401 ya, kamar J, di bawahnya ada tulisan SM6250. Berarti sudah bisa membuktikan ya bahwa Pirek L4C ini menjadi input untuk SOC gitu ya. Nah, di mana yang dimaksud dari Guru Bangarsa tadi ini adalah Pirek Bob yang menjadi yang berpotensi menjadi input untuk mengeluarkan tegangan yang masuk ke SOC yang bisa mengakibatkan ponsel mati total gitu ya, gitu. Betul. Nah, nama tegangannya Pirek L4C, di mana sumber tegangannya dari Pirek Bob gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, Guru Bangarsa. Oke, ya. Betul. Nanti untuk distribusinya secara lengkap rekan-rekan bisa ngulik lagi. Ya, dieksplor lagi. Dari ngulik satu persatu dan nanti bisa kita juga saling sharing juga. Kalau misalkan katakanlah rekan-rekan mengalami pengalaman yang berbeda, itu nanti coba kita elaborasi lagi. Kira-kira itu nanti disebabkan karena apa? Ya. Tetapi saya ingin mengajak ke rekan-rekan sekalian itu adalah untuk menjadi teknisi dengan mindset yang berbeda. Yang tadinya kita itu memakai mindset langsung ganti-ganti IC dan lain sebagainya. Betul. Jika rekan-rekan sekalian ini mohon maaf bermodal tebal, itu silakan dengan cara itu. Ya. Tetapi kalau misalkan dengan yang modal tipis seperti saya, itu akan berpikir dua kali, Pak. Jadi di situ saya itu sangat bukan modal tipis, Guru Bangarsa, bermodalkan hati-hati gitu ya. Oh gitu ya. Gitu ya, hati-hati, waspada gitu kan. Oke, Guru Bangarsa, tadi yang saya simak yang menarik itu adalah Guru Bangarsa tadi telah memaparkan bagaimana proses lahirnya keluarnya tegangan Pirek Bob. Tadi sudah dijelaskan ya Guru Bangarsa ya, di mana sumber utamanya adalah setelah PPH Power menjadi input bagi si power management. Nah kemudian di situ ada dua kamar memang saya lihat ya, yang tadi disebutkan. Jadi Pirek Bob ini salah satu syaratnya ya, satu dipastikan PPH Power sudah ada gitu ya. Kedua, karena Pirek Bob ini adalah tadi disebut disingkatan adalah buck or booster gitu ya. Nah, jadi mau buck ataupun booster tentunya teman-teman sudah tahu di situ butuh peranan yang namanya induktor atau L coil ya, Guru Bangarsa ya, seperti itu. Betul. Untuk bisa memboost tegangan dari tadinya berapa? 1,5 menjadi 1,5 dari boostnya dan 2 volt. Nah, kemudian circle-nya di dalam internal power tersebut nanti dia masuk outputnya ke nama pin-nya tadi kalau nggak salah Pirek Bob ya. Nah, seperti itu. Baru dia didistribusikan, ada yang ke bagian user interface, ada yang ke bagian RF, dan ada yang ke bagian masuk lagi ke power management menjadi input LDO regulator atau Pirek L ya, seperti itu. Betul, Pak. Nah, ada yang dibahas sekarang ini adalah yang Pirek Bob menjadi input power management dan outputnya menjadi input untuk SOC. Kayaknya circle-nya seperti itu. Kalau kita spesifikasikan tegangan apa yang bisa mengakibatkan ponsel itu mati total akibat dari sumbernya dari Pirek Bob. Nah mungkin sekarang langsung mungkin bisa diinformasikan Guru Bangarsa hasil observasinya, kira-kira Pirek Bob ini tegangannya keluar itu kapan ya. Kemudian umumnya nilai dioda mode-nya berapa itu kan? Jika menggunakan ampermeter Sanwa berapa ataupun yang lainnya. Mungkin ada dua hal yang bisa Guru Bangarsa berbagi gitu ya. Kapan dia keluar tegangannya, apakah sebelum ditekan power on atau setelah gitu ya. Kemudian umumnya kisaran nilai dioda mode-nya berapa gitu. Monggo Guru Bangarsa ya. Ya.
Jadi untuk apa namanya, bagaimana dia kalau diurutkan sebagai boot sequence-nya ya Pak ya. Ya, Saya sekuensinya. tadi di awal itu sudah sempat sedikit memberikan pemaparan Atau ini nanti mengenai. diinformasikan di kelas online. Nggak apa-apa, saya kulik sedikit Pak. Oke, berarti ada bocoran ya. Biar Nah, tambah penasaran alhamdulillah nanti. Pak Cikal ya. Nih, guru bangsa membagikan sekuensi kapan Pireg Bob ini keluar. Dapat Dan lagi nilai bonus ya. aja, Ya. dapat bonus. Monggo guru bangsa. Ya, jadi di awal tadi sudah sempat saya singgung Pak, perbedaan untuk yang PM660L ke atas ini Pak ya, terutama yang dia itu apa namanya sudah menggunakan apa 5G ya rata-rata Ya. seperti PM apa namanya 8350 dan lain sebagainya itu. Ya. Dia ini apa namanya keluarnya itu untuk Perec switching buck dan busnya itu tadi itu hampir mirip dengan Perec SoC yang pada saat kita pernah membahas boot sequence di Redmi 4A dan Redmi 5A Pak. Jadi tipenya adalah switch mode power supply. Jadi dia itu di switch on itu pada power key dia itu akan baru muncul Pak, ada perintah. Oh, berarti Jadi setelah power key berarti ya. Setelah Iya, Pak. on-off-nya ditekan, Pireg Bob itu keluar. Berarti sebelum on-off-nya ditekan sama sekali memang belum saatnya keluar ya, guru bangsa. Iya, betul Pak. Ya, luar biasa. Jadi pada saat tapi tetap Pak, kita nggak menuju ke Perec SoC-nya. Kalau Perec SoC itu pasti pada saat di switch dia apa namanya Perec SoC itu pasti langsung menuju ke SoC atau CPU. Baru kemudian dia akan membalas ke PMU dalam bentuk MSM Hold, Ya, kan? merespon Tetapi gejalanya itu akan sama Pak. Seperti yang saya apa namanya elaborasi tadi, gejalanya itu akan sama pada saat terjadi gagal switching ke Perec apa PSW bus untuk BOB-nya dan PSW buck BOB-nya itu. Jika terjadi kesalahan di situ, gejalanya akan hampir mirip. Jadi kayak seperti ada daya untuk cancellation, bagaimana SoC ini untuk bisa aktif. Nah, inilah yang sering saya sebut sebagai apa namanya fenomenanya begitu Pak. Jadi banyak sekali apa namanya fenomena itu yang hampir mirip. Cuman nanti kalau kita teliti lebih lanjut, itu nanti akan kelihatan. Jika trik yang saya bagikan tadi itu adalah bagaimana kita jumper saja power key-nya supaya dia seperti menekan terus begitu Pak ya. Baru nanti kita ukur. Kalau Perec S-nya ada, terus kemudian MSM power hold itu sesaat dia muncul, berarti di bagian SoC-nya tidak ada masalah. Berarti kita akan lebih konsentrasi ke Perec Bob yang terjadinya di PMU dan PMI itu tadi. Ya, yang menjadi Nah, input lebih, ya. Ya, betul Pak. Jadi untuk lebih spesifiknya adalah dari bagaimana slide saya tadi itu, bagaimana prosesnya itu, apa namanya, bisa dilihat tadi itu, urutan-urutannya, sequence-nya itu bagaimana terjadinya. Dan nantinya yang membedakan itu adalah pada saat apa namanya ditekan itu, kalau MSM power hold, cara patasnya, cara ekspresnya itu adalah kalau MSM power hold itu dia muncul sesaat, meskipun katakanlah cuma 1 detik atau 0,0 berapa detik muncul, itu berarti anggapannya adalah oke. Tetapi ada cancellation dari pada saat proses switching boost dan buck-nya di BOB-nya itu yang tadi bermasalah, begitu Pak. Jadi nanti kalau pada saat ditekan 1,5 volt yang di busnya tidak ada, 2 voltnya yang di buck-nya itu tidak ada, bisa jadi kemungkinan dari PM6150L-nya itu yang bermasalah. Tetapi jika salah satu busnya muncul, yang satunya nggak muncul, berarti itu induktornya atau coilnya itu yang bermasalah itu tadi Pak. Oke, ya. Luar biasa. Satu lagi mungkin guru Pangarsa. Kisaran berapa untuk nilai dioda mode untuk Pireg Bob selain tadi tegangannya 3,5 volt. Nah, untuk nilai dioda mode-nya? Untuk pengukuran pasif menggunakan Sanwa JD800A yang biasa saya pakai di sini ya, kebetulan. Itu sekitar 270 sampai 280 Pak, 0,270 sampai 0,280 untuk yang di bagian busnya. Terus untuk di bagian apa namanya buck-nya, switching buck-nya itu antara 280 sampai 290
Oh iya iya. Bisa berbeda, ya bisa berbeda di multitester lain. Tetapi anggapannya adalah pada saat dia itu masih di atas 0,2, 0,0200 ya biasanya itu bisa ada sedikit toleransi, bisa dianggap normal Pak. Tetapi kalau drop dari itu berarti memang terjadi short di bagian kaki itu Pak. Iya. Oke. Berarti kisarannya di 200-an lah ya. 280, Iya, 270 milipol ya, karena satuan dioda mode itu adalah volt ya Guru Bang Arsa, dan betul, itu betul, Pak. informasi dari apometer Sunwas ada 800A ya. Oke, luar biasa ya. Oke, ada lagi Guru Bang Arsa, masih sekitar Pirek Bob, monggo. Mungkin kita akan lebih interaktif lagi kalau misalkan rekan-rekan sudah ada pertanyaan Pak. Jadi nanti kita akan lebih ada pengembangan dari apa yang sudah saya coba untuk paparkan hari ini. Dengan adanya pertanyaan nanti mungkin ada bisa meluas begitu Pak. Betul. Intinya tentang Pirek Bob ini hanya bisa ditemukan ya di chipset SoC-nya ataupun chipset power management-nya menggunakan vendor dari Qualcomm ya Guru Bang Arsa ya. Nah, betul Pak. Tapi ada tapinya juga, Qualcomm-nya seri-seri apa dulu gitu ya, seperti itu. Ya kalau saya perhatikan kalau dari sisi SoC ya, SoC itu kan kalau Qualcomm ada yang seri SM, ada SDM, ada MSM gitu ya. Gitu. Yeah. Kalau dari seri SoC yang SDM itu kalau nggak salah yang seri 636 ya, Guru Bang Arsa. Kemudian 636, 660. Ya. Kemudian yang seri SM dari 8150 seperti di Poco X3 Pro sampai SM8450 kalau nggak salah di ROG 6 Asus ya kalau nggak salah gitu. Oh iya. Nah, itu sudah pasti Pirek Bob nongol, wajib hadir. Tapi kalau yang generasi sebelumnya, nah itu Pirek Bob belum diproduksi mungkin Guru Bang Arsa ya sama perusahaannya. Ya, beda ini desain Pak. Beda desain dan memang itu desain atas alasan dari inovasi ataupun teknologi atau kebutuhan dari smartphone itu sendiri ya. Oke. Ya, sesuai dengan yang saya paparkan di slide pertama tadi Pak, tujuannya memang dia mengurangi load dari PPH Power. Selama ini kan, ini yang menarik betul. Selama ini kan PPH Power itu kerjanya sangat berat sekali Pak, betul. Karena dia itu tersebar kemana-mana kan. Betul. Kayak ibu punya ngurus anak banyak ya kalau PPH Power. Betul. Nah, betul yang dimaksud dengan Guru Bang Arsa ini adalah mengurangi load beban dari si PPH Power. Nah makanya lahirlah mungkin Pak Joko, lahirnya Pirek Bob supaya load si PPH Power ini tidak terlalu berat, mungkin gitu ya Guru Bang Arsa ya. Betul Pak. Ya. Oke, Pak Ciko, Guru Bang Arsa kayaknya mungkin cukup ya, kita berikan aplaus dulu yang luar biasa kepada Guru Bang Arsa ya. Luar biasa Pak Ciko ya, seperti itu.